Halo, selamat datang. Dalam dunia kerja di Jepang, cara kita menyampaikan sesuatu itu penting banget. Nah, membedakan antara situasi gimana kalau dengan ungkapan kecewa itu adalah kunci. Hari ini kita bakal bedah tuntas dua pola tata bahasa yang krusial, bai dan noni, supaya pesan Anda selalu terdengar tepat dan profesional. Coba bayangin deh, laptop tiba-tiba ngeheng pas mau presentasi penting. Atau kereta yang Anda naiki berhenti mendadak karena ada gempa. Gimana cara ngomonginnya? Apakah Anda mau menjelaskan situasinya dengan tenang dan logis, atau malah tanpa sadar terdengar kayak lagi ngeluh? Nah, pilihan kata dalam bahasa Jepang di sini benar-benar menentukan citra profesional Anda. Jawabannya ada di pemahaman kita soal dua alat ini, bai atau bai dan noni atau noni. Kelihatannya sih mirip-mirip ya, tapi fungsinya di dunia bisnis itu beda banget loh. Yuk, kita mulai dari alat pertama yang fokusnya ke logika dan solusi. Oke, kita mulai dengan bai. Anggap aja ini semacam template bahasa untuk bikin rencana darurat. Pola ini kita pakai untuk ngebahas skenario gimana kalau atau what if dengan cara yang tenang dan terstruktur. Jadi, intinya, bai itu dipakai buat mengandaikan sebuah kondisi yang kemungkinannya ada dan bisa terjadi. Bukan buat ngayal ya, tapi lebih ke persiapan. Biasanya, setelah kita pakai klausa bai, kalimat lanjutannya itu isinya solusi, instruksi, atau langkah selanjutnya. Makanya, pola ini berguna banget buat buku panduan, SOP kerja, atau pengumuman darurat. Sekarang, coba perhatikan deh gimana cara gabunginya. Untuk kata kerja dan kata sifat i, gampang, tinggal pakai bentuk biasa aja. Tapi, untuk kata sifat na, kita harus tambahin partikel na. Nah, yang paling penting dan sering jadi pembeda nih, untuk kata benda, kita wajib pakai partikel no. Contohnya, jishin no bai, jishin no bai. Aturan partikel no untuk kata benda ini, tolong diingat baik-baik ya. Contoh ini pas banget, kalimatnya lugas, formal, dan ngasih instruksi yang super jelas untuk situasi darurat. Penggunaan jishin no bai atau jishin no bai itu secara efektif membangun sebuah kondisi jika terjadi gempa, yang langsung diikuti dengan tindakan pencegahan. Ini contoh sempurna dari komunikasi yang tenang dan profesional. Oke, sekarang kita beralih ke alat kita yang kedua, yaitu noni. Kalau tadi bai itu soal logika dan persiapan, nah noni ini lebih ke soal emosi dan ekspektasi yang ya nggak sesuai harapan. Pola noni ini kita pakai untuk menyoroti sebuah kontras. Jadi ada kondisi A, terus ada hasil B yang ternyata nggak sejalan sama yang kita harapkan dari A. Inilah yang bikin pola ini sering banget punya nuansa kecewa, kaget, atau bahkan keluhan halus. Kata kuncinya satu, hasil yang tak terduga. Strukturnya mirip sih sama bai untuk kata kerja dan kata sifat i, tapi perhatiin perbedaan utamanya. Baik untuk kata sifat na maupun kata benda, noni itu sama-sama pakai partikel na. Jadi kita punya himana noni, dan fuyuna noni. Fuyuna noni. Ingat kan? Kalau bai tadi pakai no untuk kata benda, nah noni ini pakainya na. Jangan sampai tertukar ya. Wah, bisa kerasa kan emosinya di kalimat ini? Ekspektasinya adalah, karena sudah janji, harusnya datang dong. Tapi hasilnya, dia nggak datang. Ini kan berlawanan dan bikin kecewa. Nah, kata noni inilah yang jadi jembatan sempurna untuk mengungkapkan perasaan nggak puas itu secara efektif. Oke, setelah kita paham fungsi masing-masing, sekarang waktunya kita bandingkan langsung, biar makin jelas kapan harus pakai yang mana dalam percakapan sehari-hari. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Kalau Anda bingung, ingat aja aturan partikel buat kata benda ini. Jishin no bai, dalam kasus gempa, itu pernyataan logis tentang sebuah situasi. Kalau toke dan noni, padahal musim dingin, yang mungkin lanjutannya kok panas banget ya, itu adalah ekspresi kaget karena ada kontras. Jadi, logika lawan emosi. No lawan na. Gampang kan? Sekarang yuk kita lihat gimana pola ini dipakai di skenario percakapan beneran. Kita ambil contoh dialog setelah acara maraton. Ini contoh yang sempurna banget buat Ninya di dunia nyata. Peserta maraton ini kan udah berlatih dengan sungguh-sungguh. Itu ekspektasinya ya. Hasilnya gak bisa juara. Nah, kontras antara usaha keras dan hasil yang mengecewakan inilah yang memunculkan perasaan kecewa. Dan itu diungkapkan dengan sangat pas lewat kata noni. Oke, kita sudah hampir sampai di akhir. Biar pemahaman Anda makin mantap, kita rangkum dengan beberapa trik cepat dan latihan praktis ya. Ini cara paling gampang buat ngingetnya. Kalau Anda lagi mikirin rencana, instruksi, atau solusi buat sebuah kemungkinan, pakailah baik. Ini pola buat kepala atau logika Anda.
Sebaliknya, kalau Anda mau ngungkapin perasaan karena hasilnya nggak sesuai harapan, pakailah noni. Ini pola buat hati atau emosi Anda. Oh ya, tips profesional, jangan keseringan pakai noni ya, nanti bisa terdengar kayak suka mengeluh. Sebagai langkah terakhir, yuk kita langsung praktek. Coba pikirkan satu skenario gimana kalau di pekerjaan Anda. Misalnya, apabila klien minta revisi dadakan. Coba deh sekarang Anda buat satu kalimat pakai by lengkap dengan solusinya. Dengan langsung mempraktekkan ini, Anda mengubah pengetahuan teori jadi keahlian komunikasi aktif yang sangat berguna. Selamat mencoba!